Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Manusia Beracun, bagian 1. Seekor kuda hitam muncul dari gumpalan kabut tebal. Sementara itu, dari angkasa menukik deras seekor burung Raja Wali berbulu putih keperakan. Burung raksasa itu berputar-putar di atas kepala seorang pemuda berwajah tampan yang rambutnya agak panjang tergelung ke atas. Pakaian yang dikenakannya adalah rompi putih. Dia menunggang kuda hitam yang berpacu cepat menembus kabut tebal. Pada saat yang sama, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan merah dan langsung menyambar pemuda di punggung kuda hitam itu. Sambaran yang begitu cepat, sehingga pemuda itu tidak sempat lagi menghindar. Satu jeritan keras melengking terdengar menyayat mengiringi tubuh pemuda itu yang terlontar ke angkasa. Seketika Raja Wali Putih berusaha mengejarnya. Namun belum sempat mencapai pemuda itu, mendadak dari angkasa meluncur seekor Raja Wali lain berwarna hitam pekat. Burung Raja Wali hitam itu mencelat bagaikan kilat menyambar tubuh pemuda itu. Rangga, Pandan, bangun. Oh! Malam begitu pekat, langit tampak menghitam kelam tertutup awan tebal. Malam ini angin seperti enggan berhembus. Sedikit pun tak ada gerakan pada dedaunan di belakang bangunan besar dan indah. Di tengah-tengah sebuah taman, nampak duduk seorang wanita muda cantik mengenakan baju biru ketat. Bentuk tubuhnya yang ramping dan indah membayang di balik baju birunya. Gadis itu tidak beranjak dari tempat duduk sejak sang surya tenggelam tadi. Pandangannya lurus kosong ke depan. Sama sekali tidak disadari kalau ada seseorang menghampiri. Seorang gadis yang mengenakan baju hijau muda tengah melangkah perlahan-lahan. Pandan. Oh, wanita berbaju biru itu terkejut saat merasakan tepukan halus di pundaknya. Wajahnya berpaling dan tersenyum melihat ada gadis lain di belakangnya. Digeser duduknya sedikit untuk memberi tempat. Sudah larut, kau belum tidur juga? Lembut sekali suara wanita berbaju hijau muda itu seraya duduk di samping wanita berbaju biru yang ternyata memang Pandan Wangi. Dik Cempaka, kau sendiri sedang apa di sini? Pandan Wangi malah balik bertanya. Memperhatikanmu, Kak, jawab Cempaka seenaknya. Pandan Wangi tersenyum getir sambil menepuk-nepuk punggung tangan gadis itu. Sedangkan Cempaka memandangi raut wajah Pandan Wangi yang kelihatan gundah. Meskipun bibirnya menyunggingkan senyum, tapi terasa kalau amat dipaksakan. Sudah seminggu ini Kak Pandan kelihatan gundah dan suka menyendiri. Bahkan setiap malam berteriak-teriak, tapi tidak pernah menceritakan kenapa. Terdengar serius kata-kata Cempaka. Pandan Wangi tidak menjawab, tapi hanya tersenyum saja. Perlahan gadis berbaju biru muda itu bangkit berdiri seraya menghembuskan napas panjang. Pelan sekali kakinya terayun mendekati sebuah kolam yang dihiasi batu-batu karang tersusun, membentuk sebuah bukit kecil. Gadis itu memetik selembar daun dan melemparkannya ke dalam kolam. Tampak air kolam yang menghitam itu bergolak. Ternyata beberapa ekor ikan bermunculan berebut daun yang dilemparkan Pandan Wangi. Sementara Cempaka masih tetap duduk di kursi taman yang terbuat dari rotan. Dia hanya memperhatikan saja tanpa berkedip. Sinar matanya memancarkan sesuatu yang sukar diketahui artinya. Kak Pandan rindu pada Kakang Rangga. Tebak Cempaka ragu-ragu. Pandan Wangi tersentak kaget. Dibalikkan tubuhnya dan ditatapnya Cempaka dalam-dalam. Tapi itu hanya sesaat saja, kemudian kembali dipalingkan mukanya, memandang ke arah lain. Sebenarnya Pandan Wangi tidak ingin Cempaka mengetahui perubahan wajahnya yang tiba-tiba. Tapi rupanya Cempaka sudah mengetahui keterkejutan Pandan Wangi saat nama Rangga disebut. Wajah gadis itu juga berubah memerah dengan bola mata berputar. Memang telah lama Kakang Rangga belum kembali. Yah, sejak kau hidup lagi, ujar Cempaka agak mendesah suaranya. Pandan Wangi hanya diam saja. Memang sudah cukup lama dia tidak lagi melihat pendekar Raja Wali Sakti itu. Dan lagi sudah lama juga dirinya tinggal di Istana Karangsetra ini sejak hidup kembali dari kematian semu. Untuk lebih jelas, baca serial Pendekar Raja Wali Sakti. Dalam kisah bangkitnya Pandan Wangi. Dan Pandan sendiri tidak membantah kalau hatinya memang merindukan kehadiran Rangga di sisinya. Tapi yang membuat Pandan Wangi gundah dalam satu pekan ini, bukan karena hanya merindukan Pendekar Raja Wali Sakti saja. Ada sesuatu yang mengganggu benak dan hatinya, dan hanya dia sendiri yang tahu. Kalau saja aku tahu,
Di mana Kakang Rangga sekarang berada, gumam Cempaka setengah mendesah, seperti bicara pada dirinya sendiri. Cempaka, rasanya sudah cukup lama aku berada di sini, ujar Pandan Wangi seraya melangkah menghampiri gadis berbaju hijau muda itu. Tapi jangan katakan kalau kau akan pergi, Kak Pandan, tebak Cempaka langsung. Pandan Wangi tersenyum, dan kembali duduk di samping Cempaka. Kau tahu siapa aku, bukan? Aku senang berada di sini, tapi rasanya seperti seekor burung di dalam sangkar emas. Sejak lahir aku sudah terbiasa hidup di alam terbuka, menjelajah alam dan hidup penuh kekerasan. Pandan Wangi seperti merindukan kehidupannya yang dulu. Tapi, Kakang Rangga sudah berpesan agar kau tidak pergi kemana-mana sampai dia kembali, tegas Cempaka. Itulah kehidupan seorang pendekar, Cempaka. Meskipun sudah menjadi raja, tapi tidak akan bisa tinggal selamanya di dalam istana. Begitu juga diriku. Aku lahir sudah ditakdirkan untuk menjadi pendekar wanita yang selalu hidup bebas di alam luas. Bukan takdirku untuk mengurung diri di dalam benteng istana. Kau tentu mengerti, karena kau juga. Belum, Kak, potong Cempaka. Aku tidak sempat mengecap kehidupan sepertimu. Aku keluar dari padepokan, lalu langsung tinggal di sini. Terus terang, sebenarnya aku juga ingin sekali mengembara, mencari pengalaman hidup merambah ganasnya rimba persilatan. Aku merasa apa yang kumiliki belum mendapatkan tantangan yang berarti. Pandan Wangi tersenyum, lalu kembali bangkit berdiri dari duduknya. Perlahan-lahan diayunkan kakinya melangkah meninggalkan taman belakang istana Karangsetra ini. Cempaka juga ikut berdiri dan berjalan mengikuti di belakang gadis itu. Sementara malam terus merayap semakin larut. Pagi-pagi sekali Pandan Wangi sudah menyiapkan kudanya di istal yang terletak di samping kanan bangunan istana. Gadis itu tersenyum melihat Cempaka datang menghampir bersama Danupaksi. Kau jadi pergi juga, Kak Pandan? Tanya Danupaksi yang sudah mengetahui rencana Pandan Wangi untuk kembali mengembara menjelajah rimba persilatan dari Cempaka. Rasanya jadi, sahut Pandan Wangi, kembali menyiapkan kudanya yang sempat terhenti sebentar. Aku tidak tahu, apa yang harus kukatakan. Melarang pun tidak bisa, ujar Danupaksi. Pandan Wangi kembali menghentikan pekerjaannya memasang pelana kuda. Dipandangi kakak beradik lain ibu ini, yang juga adik tiri pendekar Raja Wali Sakti. Memang berat meninggalkan orang-orang yang telah begitu baik padanya. Tapi Pandan sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya aku ingin juga ikut bersamamu, Kak. Tapi, Cempaka tidak melanjutkan ucapannya. Diliriknya Danupaksi yang berada di sampingnya. Bukannya melarangmu, tapi aku hanya tidak ingin disalahkan. Mengertilah, Cempaka. Tugas kita di sini masih banyak dan tidak kalah pentingnya, tegas Danupaksi. Cempaka hanya diam saja. Sedangkan Pandan Wangi tersenyum melihat wajah adik tiri pendekar Raja Wali Sakti itu sedikit memberengut. Semalaman gadis itu berbicara dengan Cempaka di dalam kamar tidur. Mereka saling terbuka dan mengemukakan seluruh isi hati yang terpendam tanpa ada yang dirahasiakan. Dan Pandan Wangi bisa mengerti keinginan Cempaka untuk mencari pengalaman di luar benteng istana ini, tapi juga tidak ingin mengajak Cempaka dalam pengembaraannya kali ini. Karena disadarinya kalau Cempaka memiliki kewajiban yang sangat berat di kerajaan Karangsetra ini. Pandan Wangi kembali meneruskan pekerjaannya memasang pelana pada kuda putih pemberian Rangga. Begitu selesai memasang pelana berwarna merah dengan hiasan sulaman benang emas, tubuhnya melompat naik. Sedangkan Cempaka dan Danupaksi masih berdiri di sampingnya. Aku berharap, kita bertemu lagi kelak, ucap Pandan Wangi. Selamat jalan, Kak Pandan, ucap Cempaka. Berhati-hatilah, semoga kau bertemu Kakang Rangga, sambung Danupaksi. Ada yang akan kau titipkan, adik Danupaksi? Tanya Pandan Wangi. Ada, tapi hanya ini. Danupaksi menyerahkan selongsong bambu yang digosok halus. Kedua ujungnya tertutup rapat. Pandan Wangi menerima dan menyelipkannya di balik lipatan bajunya. Sampaikan itu pada Kakang Rangga, kata Danupaksi. Tidak ada lagi. Tidak, sahut Danupaksi dan Cempaka hampir bersamaan. Kalau begitu, sebaiknya aku segera pergi. Pandan Wangi menggebah kuda putih yang gagah dan berotot itu. Kuda putih itu berlari kencang meninggalkan istal, langsung menuju depan. Tanpa mengendurkan kecepatan larinya, kuda itu melintasi halaman depan istana yang sangat luas. Dua orang penjaga bergegas membuka pintu gerbang,
dan Pandanwangi terus menggebah kuda melewatinya. Hampir semua orang di kota kerajaan Karangsetra itu mengetahui dan mengenal kalau Pandanwangi adalah calon permaisuri. Semua orang yang berada di jalan, membungkukkan badannya saat melihat gadis itu melintas di atas kuda putih yang tinggi tegap dan sangat gagah. Namun Pandanwangi terus saja menggebah cepat, sehingga lari kuda itu bagaikan terbang saja. Debu berkepul membumbung tinggi ke angkasa tersepak kaki-kaki kuda putih yang dipacu bagai dikejar setan itu. Sementara itu, di depan istal, Danupaksi dan Cempaka masih berdiri di sana. Meskipun Pandanwangi sudah tidak terlihat lagi, tapi mereka masih memandang ke arah kepergian gadis itu. Danupaksi mengayunkan kakinya perlahan-lahan setelah menarik napas panjang. Cempaka mengikuti dan mensejajarkan langkahnya di samping pemuda itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa terhadap Kak Pandan, desah Cempaka seperti bicara pada diri sendiri. "Kenapa kau bicara begitu, Cempaka?" tanya Danupaksi. "Aku memang tidak sempat mengatakannya padamu, tapi rasanya tidak penting," sahut Cempaka. Danupaksi menghentikan langkahnya. Ditatapnya Cempaka dalam-dalam. Diyakini kalau gadis ini menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan kepergian Pandanwangi. Tapi Danupaksi tidak ingin menduga terlebih dahulu. 1 pekan ini Kak Pandan kelihatan gundah, dan senang menyendiri sambil melamun. "Setiap malam aku selalu membangunkannya, karena dia selalu bermimpi. Bahkan selalu menjerit-jerit dan menyebut-nyebut nama Kakang Rangga. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi pada diri Kakang Rangga." Cempaka tak bisa menyembunyikan lagi. Diungkapkan keresahan hatinya yang selama ini selalu dipendam sendiri. "Kau pernah menanyakan hal itu pada Kak Pandan?" tanya Danupaksi jadi ikut gelisah. "Pernah, bahkan beberapa kali. Tapi Kak Pandan tak pernah bersedia mengatakan tentang mimpinya," sahut Cempaka. Danupaksi terdiam. "Aku jadi khawatir, Danupaksi," tersirat kecemasan di wajah Cempaka. "Seharusnya kau katakan itu sebelumnya, Cempaka," desah Danupaksi menyesalkan. "Maaf, hanya itu yang bisa diucapkan Cempaka." Sekarang Kak Pandan sudah pergi, dan tak jelas kemana tujuannya," desah Danupaksi perlahan. "Apa tidak sebaiknya kita menyusul saja, Danupaksi?" usul Cempaka. Danupaksi kembali terdiam. Kembali diayun kakinya melangkah perlahan-lahan. Kepalanya tertunduk dalam dengan kening berkerut, pertanda tengah berpikir keras. Memang selama beberapa hari ini, ia selalu memergoki Pandanwangi menyendiri di taman belakang. Bahkan terkadang mengunci diri dalam kamarnya hampir 1 harian. Selama ini Danupaksi hanya menganggap kalau Pandanwangi mungkin rindu hendak bertemu Rangga. Tidak ada terlintas di benaknya kalau kekasih kakak tirinya itu memiliki ganjalan akibat mimpi-mimpi yang selalu datang menghantui setiap malam. Memang tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam mimpi Pandanwangi. Tapi Danupaksi sudah bisa menduga kalau mimpi yang dialami Pandanwangi merupakan pertanda. Dan pemuda itu tidak bisa menduga, karena tidak pernah tahu tentang mimpi itu. Sedangkan Cempaka sendiri juga tidak mengetahuinya. Pandanwangi selalu mengelak untuk menceritakan perihal mimpi-mimpinya yang datang hampir setiap malam dalam 1 pekan ini. Tidak. Danupaksi terjaga dari tidurnya ketika tiba-tiba terdengar jeritan melengking. Pemuda itu melompat bangun dari pembaringannya. Jeritan itu hanya terdengar sekali, dan sekarang berganti suara isak tangis. Bergegas Danupaksi keluar dari kamarnya, lalu menuju arah datangnya suara tangisan itu. Sebentar Danupaksi tercenung ketika tiba di depan pintu kamar Cempaka. Masih terdengar suara isak tangisan, dan datangnya dari dalam kamar di depannya. Agak ragu-ragu juga, tapi akhirnya Danupaksi memberanikan diri mengetuk pintu kamar adik tirinya itu. "Cempaka," panggil Danupaksi sambil mengetuk pintu kamar yang tertutup rapat. Tidak ada sahutan. Danupaksi mencoba membuka pintu yang tidak terkunci. Segera didorongnya perlahan-lahan. Keadaan dalam kamar tidak begitu terang, hanya sebuah pelita kecil yang menyala redup tak sanggup menerangi seluruh kamar yang luas ini. Tampak di atas pembaringan, sesosok tubuh ramping tergolek gelisah. Memang suara tangisan itu datang dari sana. Cempaka, Danupaksi terkejut juga begitu dekat. Ternyata Cempaka menangis di dalam tidurnya. Danupaksi duduk di tepi pembaringan, lalu tangannya menyentuh pundak gadis itu. Tapi mendadak saja. "Tidak, jangan!" Cempaka tiba-tiba saja menjerit keras. Danupaksi terkejut,
langsung mengangkat tangannya. Tapi tanpa diduga sama sekali, Cempaka menyentakkan tangannya, hingga menghantam perut pemuda itu. Danupaksi mengeluh pendek. Pemuda itu sampai terjatuh ke lantai, tapi bergegas berdiri, tepat saat Cempaka bangun dengan mendadak. Gadis itu nampak tersengal, dan keringat bercucuran di sekitar wajah dan lehernya. Perlahan Danupaksi menghampiri lalu duduk di tepi pembaringan lagi. "Cempaka," panggil Danupaksi pelan seraya menyentuh punggung tangan adik tirinya ini. "Oh." Cempaka tersentak kaget, langsung menoleh dan menatap Danupaksi. Cempaka tiba-tiba saja memeluk Danupaksi dan menangis di dada pemuda itu. Tentu saja Danupaksi jadi keheranan, tapi dibiarkan saja adik tirinya itu menangis. Memang tidak ada yang bisa dilakukan, selain membiarkan gadis itu menangis di dalam pelukannya. "Cempaka," pelan suara Danupaksi setelah cukup lama Cempaka menangis memeluknya. Perlahan-lahan Cempaka melepaskan pelukannya. Buru-buru diseka air mata dengan punggung tangannya. Beberapa kali gadis itu menarik napas dalam-dalam, seakan-akan ingin melonggarkan rongga dadanya yang terasa sesak. Sedangkan Danupaksi membiarkan saja, menunggu sabar. "Ada apa, Cempaka? Kau bermimpi?" tanya Danupaksi lembut. Cempaka masih belum bisa menjawab. Hanya anggukan kepalanya saja untuk menjawab pertanyaan pemuda itu. "Masih terlalu malam, tidurlah lagi," ujar Danupaksi seraya bangkit berdiri. "Danupaksi," selak Cempaka seraya memegang tangan pemuda itu. Terpaksa Danupaksi duduk lagi di tepi pembaringan. Sesaat mereka hanya terdiam saling tatap. Danupaksi belum ingin membuka suara, membiarkan Cempaka lebih tenang dulu. "Kau percaya arti sebuah mimpi, Danupaksi?" tanya Cempaka begitu pelan dan lirih suaranya. Danupaksi tidak segera menjawab, tapi malah memandangi saja raut wajah gadis itu. Hatinya mulai merasa tidak tenang karena teringat akan kata-kata Cempaka siang tadi. Kepergian Pandan Wangi dari istana ini juga diakibatkan sering mendapat mimpi. Dan sekarang Cempaka juga mendapat mimpi yang membuat gadis itu bagai kerasukan setan. Mimpi hanya bunga tidur Cempaka, Danupaksi mencoba menghibur. Tapi, suara Cempaka terputus. "Masih terlalu malam. Tidurlah kembali," bujuk Danupaksi seraya merebahkan tubuh gadis itu. Danupaksi hendak meninggalkan kamar ini, tapi Cempaka memegangi tangan pemuda itu. Terpaksa Danupaksi tetap duduk di tepi pembaringan, sedangkan Cempaka sudah rebah kembali. Malam memang masih terlalu larut, dan suasana pun begitu sunyi. Sesekali terdengar detak langkah kaki penjaga yang bertugas malam ini. "Kau tidur di sini, Kakang," pinta Cempaka. "Jangan gila, sentak Danupaksi terkejut. "Malam ini saja," rengek Cempaka memohon. "Jangan bersikap seperti anak kecil, Cempaka. Kita berada dalam lingkungan istana. Tidak baik kalau aku keluar pagi-pagi dari kamarmu. Tapi, tidurlah. Kalau ada apa-apa, aku ada di depan." Danupaksi menepuk punggung tangan gadis itu kemudian bangkit berdiri dan melangkah keluar. Cempaka tidak bisa mencegah lagi. Memang benar apa yang dikatakan Danupaksi. Meskipun mereka bersaudara, tapi bisa mendatangkan malapetaka bila ada yang melihat Danupaksi tidur di kamar ini. Cempaka masih terbaring, namun matanya terpentang lebar menatap langit-langit kamarnya. Sementara pintu kamar sudah tertutup kembali setelah Danupaksi keluar. Terdengar suara pemuda itu memanggil penjaga, dan memerintahkan untuk tetap berada di depan pintu kamar ini. Sementara Cempaka berusaha untuk tidur kembali, tapi begitu sulit. Bayang-bayang mimpi tadi masih membekas nyata di dalam ingatannya. "Oh," keluh Cempaka jadi gelisah. Bersambung ke Manusia Beracun 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.